Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam berkokok di atas genteng. Bapak-bapak yang belum menjawab salam berarti belum ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sudah menjawab salam, saya doakan rezekinya banyak dan berkah, umurnya panjang, sehat jasmaniah dan rohaniyah. Namun yang belum menjawab juga saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana izal fikri li ardabil huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna sayyidina wa habibina wa safi'ina wa jufrina wa maulana Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang terhormat aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT dan seluruh para staf dan jajaran. Mohon maaf kalau tadi panitia hanya menyebutkan Ketua RT. Apakah memang RW-nya tidak hadir, Pak? RW-nya ada, Pak? Kadusnya ada? Segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, Bokaer, sekretaris, bendahara, dan seluruh para jajaran yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan remaji yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sangat saya banggakan dan saya muliakan. Panitia Maulidir Rasul yang telah bersusah payah untuk mengatur tempat, mempersiapkan segala-galanya demi untuk acara peringatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya bangga dan terharu. Walaupun ban serap, Bu, sebenarnya ustadznya pada malam hari ini bukan saya, tapi karena teman kita, teman saya berhalangan, maka digantikan dengan Ustadz Baginda Khotib Siregar yang tampannya seperti Sahrulkan. Ibu-ibu merasa atau tidak terserah. Masalahnya bukan aku yang mirip Sahrulkan, tetapi dialah yang mirip ke aku. Yang kami sayangi anak-anak kami yang tidak pernah diam. Anak-anak,
Diam ya nak ya. Tadi tokoh agama sudah menyampaikan bahwa ada kuis. Ustadz akan memberikan pertanyaan, siapa yang dapat langsung tunai. Ustadz tidak boleh bohong karena setiap pulang ceramah belum pernah kosong. Lihat nih anak-anak, lihat amplop di dalamnya uang. Uang yang di dalam amplop ini kalau ditambah insya Allah bisa beli mobil. Bahkan uang di amplop ini kalau ditambah bisa naik haji. Anak-anakku udah lihat Ustadz? Uangnya udah dilihat nak? Nanti di akhir tausiah Ustadz memberikan pertanyaan, siapa yang dapat dikasih hadiah. Siap? Siap? Oke, janji anak ya. Jangan ribut. Jangan sorga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru saya, Ustadz saya, Bapak Ustadz Noval. Orangnya sangat soleh, tawadu, rendah hati, ramah luar biasa. Walaupun beliau punya ilmu, namun beliau bersifat seperti padi. Bapak tahu padi kan Pak? Padi semakin berisi semakin merunduk ke bawah. Bu, tahu padi Bu? Tahu? Tolong tunduk, jangan tengok aku. Tahu Ustaz pula yang ditengok. Ini anjas marah ceramah, bukan padi. Semakin berisi semakin merunduk ke bawah. Kemudian sejabat seperjuangan saya, Najir Masjid Nurul Yakin. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan seluruh para jemaah, guru-guru mengaji, guru-guru sekolah, dimanapun duduknya. Mohon maaf yang besar saya tak menghimbau gelar, yang kecil saya tak menyebutkan nama. Bu, Ibu, malam ini acara kita apa? Memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ditengok temanya nggak main-main ini. Dengan tema kokohkan keimanan, kuatkan solidaritas kemanusiaan. Baik. Kira-kira Bapak Ibu jemaah, ini ceramah kita panjang atau pendek? Ibu-ibu jawab dengan jujur, jangan ada corona di antara kita. Kira-kira ceramahnya panjang atau pendek? Ibu suka yang panjang atau yang pendek? Apanya yang panjang? Saya kemanapun ceramah, prinsipnya cuma satu. Dakwah saya batasnya sampai selesai. Bahkan saya sendiri punya pantun, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat tentunya lebih bagus. Jadi kalau ibu-ibu yang tahan 2 jam, 3 jam, silakan tinggal di sini, diam-diam kami pulang duluan. Karena saya kalau ceramah prinsipnya batasnya sampai selesai. Kalau belum sampai 2 jam, ceramah udah selesai, ibu yang tahan 2 jam tinggal tungguin sampai 2 jam. Baik, saya sebelum ceramah punya cerita Pak. Bu, saya mau cerita, mau dengar? Zaman dahulu ada orang kaya, hartanya banyak, rumahnya besar, uangnya berlipat-lipat.
Bu, uangnya banyak, hartanya banyak, rumahnya besar. Cuma satu yang tidak punya. Apa Ustaz? Tidak punya anak. Punya harta, punya rumah, punya uang yang banyak, tapi tidak punya anak. Akhirnya ini orang kaya mundar mandir ke sana kemari berobat. Dari dokter ke dokter, bidan ke bidan, dokter ke dokter, toh juga belum punya anak. Sampai ke dukun sekalipun dijumpain, toh juga belum punya anak. 17 tahun nikah, capeklah ini laki bini. Akhirnya punya najar. Bu, akhirnya punya najar. Najarnya sederhana, Pak. Kata suaminya, "Dek, iya Bang. Kita kan sudah capek kemana-mana, Bang. Dari dokter ke dokter, dukun ke dukun, toh juga nggak punya anak, Bang. Bagaimana kalau kita punya najar, Bang?" Apa najar? Kata suaminya, najarnya begini aja deh. Kalau kita punya anak, lahir anak dengan selamat, kita tangkap tangan setan. Ibu-ibu tahu setan, Bu? Tahu? Ya tunduklah, Bu. Janganlah nengok aku dari tadi, Bu. Terkabul najarnya, Pak. 9 bulan 10 hari akhirnya istrinya melahirkan. Begitu istrinya lahir, bingung. Kalau dulu bingung karena nggak punya anak, nah sekarang bingung karena tidak tahu cara bayar najar. Akhirnya laki bini berangkat ke rumah Kiai. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam. Ada apa, Mas?" "Begini Pak Kiai, beberapa bulan lalu kami punya najar." "Iya." "Najar kami terkabul." "Terus?" "Karena najar kami terkabul, akhirnya kami punya anak. Tapi sekarang kami malah lebih bingung Pak Kiai." "Kenapa bingung?" "Dulu kami bernajar kalau kami punya anak, kami akan menangkap tangan setan. Boro-boro mau nangkap Pak Kiai, setan aja nggak kelihatan." Ibu-ibu tahu setan kan, Bu? Tunduklah, Bu. Tahu, Ustaz pula yang ditengok. Anda marah. Kiainya tertawa terbahak-bahak. "Pak Kiai." "Iya." "Ini kami serius Pak Kiai." Akhirnya kata Pak Kiainya, "Soal mau nangkap setan, kamu nggak usah bingung-bingung," kata Pak Kiai. "Caranya gimana Pak Kiai?" "Begini saja, kalau ada di kampungmu peringatan Maulid Nabi, ustadznya belum turun, belum selesai ceramah, ada yang pulang duluan sebelum doa, itu yang digiring setan, tangkap tangannya." Makanya gue tengok-tengok dari tadi. Bu, kalau mau pulang duluan sama-sama ya Bu ya. Jangan diam-diam pulang, Bu. Baik. Menurut riwayat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum lahir dan diutus ke permukaan bumi, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, itu zaman sudah kita kenal semua, dalam istilah disebut zaman jahiliyah. Zaman apa, Bu? Jahiliyah. Orang bertanya, "Ustaz, iya, mengapa zaman itu disebut zaman jahiliyah? Apakah masyarakat jahiliyah tidak bisa membaca? Lancar. Apakah mereka orang jahiliyah tidak pandai berhitung? Pintar. Lalu apa kebodohan orang jahiliyah? Satu, Bu, ini maulid nih. Orang jahiliyah itu tidak pernah tahu dari mana mereka datang, di mana mereka sekarang.
Kalau ini bapak-bapak ditanya pasti tahu. Pak, dulu sebelum kita di dunia ini, kita kan pernah tinggal di alam. Namanya alam kandungan. Alam mana, Bu? Pernah tinggal di sana? Sebelum terlahir ke alam dunia, ini kita semua tinggal pernah di alam kandungan ini. Orang jahiliyah tidak pernah sadar bahwa sebelum mereka lahir ke alam dunia, mereka berada di alam kandungan. Makanya kalau kita buka peradaban orang jahiliyah, orang jahiliyah itu manusianya tidak sedikit. Kalau bapaknya meninggal dunia, anaknya laki-laki, itu anaknya berhak mewarisi posisi ayahnya. Artinya anaknya bisa menikahi ibu kandungnya. Nauzubillah. Mana anak-anakku yang remaja? Anak remajanya ini. Halo. Ini satu buat kalian semua. Anak, Pak, kalau dia sadar bahwa dulu ia pernah di alam kandungan ibu, dan selama ia berada di alam kandungan ibu, dia menyiksa kesenangan ibu. Bayangkan, nih saya mau cerita, tapi khususnya buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak perlu dikasih tahu, udah pada tahu insya Allah. Apa tuh Ustaz? Pak, wanita hamil itu 1 bulan beratnya kurang lebih 1 kilo. Kalau sempat 2 bulan 2 kilo. Kalau 3 bulan 3 kilo. Kalau 9 bulan tinggal ngalikan saja. 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Luar biasa penderitaan yang mereka terima. Beratnya saja, Pak, andaikan kita coba-coba merasakan apa yang dirasakan oleh wanita. Kalau saya belum sanggup. Tapi kalau Bapak mau coba bisa saja. Dodoskan sawit 1 jang-jang, sekitar beratnya 2 kilo, tempelkan di atas perut. Bawa kemana-mana. Ke pasar bawa, ke Pekanbaru bawa, tidur jangan dilepas. Kira-kira sanggup nggak, Pak? Mereka sanggup. Bu, semakin hari kehamilan pun semakin bertambah. Seiring gelombang di lautan, seiring pula hidup dalam kenyataan. Dengan bertambahnya bulan usia kehamilan, maka makin bertambah pula lah penderitaan. Jelas? Jelas? Apalagi sudah hamil 9 bulan, Bang. Duduk kelamaan, pinggang rasanya mau patah. Betul? Betul? Tengkurap kelamaan, takut meletus, belum waktunya. Jelas? Puncaknya di saat melahirkan. Dulu mak kita, di saat ia melahirkan kita ke alam dunia, pilihan cuma 2. Kalau tidak hidup, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah titip pesan kami kepada remaja-remajawati. 1, hormati orang tua. Ya, ridhonya Allah itu ada, tapi ada ketergantungannya. Ridhonya orang tua tergantung dengan ridhonya Allah. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Kalau anak ingin mendapat ridhonya Allah, carilah ridhonya orang tua. Kalau Allah sudah murka, sama dengan orang tua sudah murka. Orang tua kalau sudah marah, berarti Allah juga sudah marah. Betul? Betul? Ini kita semua yang hadir nih, walaupun sekarang sudah dipanggil nenek, cucunya 15. Kita orang tua nih, Pak, yang udah punya cucu sekalipun,
Kita tetap tidak bisa melupakan jasa pengorbanan ibu kita. Orang jahiliyah tidak sadar bahwa dahulu sebelum mereka lahir, mereka berada di alam kandungan ibunya. Maka kebiadaban orang jahiliyah, yang namanya jahiliyah tidak tahu menghormati orang tua, yang namanya jahiliyah tidak tahu berbakti kepada orang tua. Mereka lupa dengan sejarah dan mereka tidak tahu bagaimana perjuangan orang tua mereka melahirkan mereka ke alam dunia. Nih orang-orang tua saya semua ini, Masya Allah, tidak pernah saya dengar jemaah Masjid Nurul Yakin banyak yang durhaka sama orang tua. Belum pernah saya dengar. Kenapa? Karena ini orang-orang yang sadar semua. Ya Bu, satu,